Saya mati-matian untuk ini. Begitu ini jadi, saya sampaikan kepada Menko Marinvest, kepada Menteri Investasi, tidak usah kemana-mana, memarketingi masalah investasi. Mereka yang akan datang ke kita. Percaya saya, mereka yang akan datang ke kita untuk mencari. Tesla bilang dia mau bikin deal sama kita. Terus saya bilang begini, Anda tuh 2 tahun yang lalu sudah telepon saya, mau bikin lithium baterai. Anda, semua mau mendikte. Saya bilang, you cannot do this, saya bilang sama dia. Today is different. Kita harus sama. Saya bilang, kamu nggak bisa begitu lagi. This country is not banana republic. Ya, this country is a great country. Saya bilang, enggak, kalau kamu mau datang, boleh, tapi saya udah ada deal dengan CATL, dan saya udah ada deal dengan LG. Yang dua-dua ini sekarang mengcover hampir 55% lithium baterai dunia. Dan Indonesia tahun 2024 akan produksi lithium baterai, 2025-26 kita mungkin kalau tidak nomor 1, nomor 2 produksi lithium baterai. Saya bilang fine. Tapi saya tidak mau, kalau kamu mau datang deal, jangan kau yang bikin syarat ke kami. Saya yang bikin syarat ke kamu, karena itu yang saya lakukan kepada Tiongkok. Tidak pernah Tiongkok kasih syarat sama saya kasih syarat. Kau mau enggak? Kalau kita harus B2B, harus teknologi transfer, harus first class teknologi, harus yang ramah lingkungan. Dia bilang mau, oke, deal. Tesla has made some of its models almost 50% less expensive in China than in the US and Europe, giving stiff competition to automakers. Perang harga yang dibuat oleh Tesla telah mengguncang industri mobil listrik selama beberapa bulan terakhir. Elon Musk telah memangkas harga kendaraannya di Tiongkok selama berbulan-bulan. Pemotongan tersebut sebagian besar merupakan langkah strategis yang pada awalnya membantu Tesla menopang permintaan di tengah meningkatnya persaingan. Sayangnya, sobat, penurunan harga mobil Tesla baru-baru ini tak mendapatkan hasil yang baik. Banting harga yang dilakukan Tesla juga membuat pembeli awal geram. Mereka menuntut pengembalian uang untuk selisih harga dari saat mereka membeli mobil beberapa minggu atau bulan sebelumnya dengan harga yang lebih tinggi. Jadi selain di Tiongkok, perang harga serupa sedang terjadi di Amerika Serikat. Tesla melakukan langkah serupa di Amerika pada awal tahun dengan pemotongan hingga 20% pada sedan Model 3 dan SUV Model Y. Jadi persaingan kendaraan listrik semakin ketat, apalagi produsen kendaraan listrik selain Tesla juga memberikan diskon yang kompetitif, fitur yang canggih dan model yang futuristik. Maka dari itu persaingan mobil listrik semakin ketat. Dan pabrik Tesla di Asia hanya ada di Tiongkok. Apalagi mobil-mobil listrik Tiongkok semakin kompetitif dan semakin maju di Tiongkok, dan itu adalah tantangan Tesla di pasar Tiongkok. Lalu bagaimana pasar Indonesia dan ASEAN? Pemerintah Indonesia menawarkan Tesla untuk membangun pabriknya di Indonesia seperti yang ada di Tiongkok, yaitu Gigafactory. Membangun pabrik Indonesia persaingannya tidak seberat di Tiongkok, apalagi Indonesia penghasil nikel nomor 1 dunia. Dan kebijakan pemerintah Indonesia dengan mobil listrik sangat menguntungkan. Tapi Sobat Maju, hasilnya masih alot. Nego-nego win and win solution sedang dilakukan antara Indonesia dan Tesla. Dan baru-baru ini Menko Luhut mengatakan bahwa Indonesia dan Tesla masih terikat non-disclosure agreement atau perjanjian kerahasiaan. Tapi ia bisa katakan
Indonesia punya kemajuan yang sangat maju. Selain Tesla, Indonesia mendapatkan kabar baik, yaitu produsen mobil listrik Hyundai. Mereka bakal menambah pabrik keduanya di Indonesia. Apalagi akan ada juga pabrikan mobil listrik dari perusahaan Tiongkok yang diharapkan dapat membuat pabrik mobil listrik di Indonesia. Jadi kalau Tesla mau menguasai pasar ASEAN dan Indonesia, ya bangun pabriknya mobil listrik di Indonesia. Karena Indonesia mempunyai pasar dan mempunyai mineral-mineral untuk membuat baterai dari mobil listrik yang merupakan komponen penting bagi mobil kendaraan listrik. Inilah yang ingin kita bangun, hanya satu ekosistem dulu. Belum nanti ekosistem yang berikut-berikutnya. Kalau ini jadi, percaya saya, perkiraan saya 2026-2027 kita sudah kelihatan lompatan ini akan kelihatan. Akan berbondong-bondong masuk industri, karena industri otomotif ke depan, baik itu sepeda motor, baik itu mobil listrik, sepeda motor listrik, mobil listrik, itu akan menggantikan mungkin lebih dari 50% dari demand dari pasar yang ada. Inilah yang harus kita tangkap. Begitu ini jadi, saya kemarin hitung-hitungan, saya hitung berapa sih? 60% mobil listrik, kendaraan listrik akan tergantung kepada EV baterai kita. 60% dari pangsa pasar yang ada di dunia. Inilah kekuatan besar kita nanti. Seperti tadi komponen digital, seperti tadi chip.